Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan negara Jepang, Jerman, dan Belanda, serta Indonesia dari segi pendidikan. Jadi pembahasan yang pertama yaitu perbandingan negara Jepang, Jerman, dan Belanda, serta Indonesia dari sudut tinjauan pendidikan nasionalnya. Negara Jepang memiliki pendidikan nasional yang bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki kualitas moral yang tinggi, memiliki disiplin yang kuat, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sementara itu, negara Jerman memiliki tujuan pendidikan nasional yang kuat dalam menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Sedangkan di negara Belanda, tujuan pendidikan nasionalnya adalah untuk menciptakan individu yang mandiri, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah untuk menciptakan individu yang memiliki karakter yang kuat, berkepribadian, dan memiliki kecakapan hidup yang baik. Jadi, perbandingan secara keseluruhan dari sudut tinjauan pendidikan nasionalnya, yaitu Jepang menekankan moralitas dan teknik keterampilan teknis, serta Jerman fokus pada kualitas tenaga kerja, dan Belanda mendorong kemandirian dan inklusivitas. Sementara Indonesia sendiri memiliki tujuan pendidikan untuk memperkuat karakter, nilai-nilai kebangsaan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu perbandingan negara Jepang, Jerman, dan Belanda serta Indonesia dari sudut landasan filosofis. Negara Jepang memiliki landasan filosofis pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional seperti keharmonisan, kerja keras, dan disiplin. Mereka juga mengutamakan pendidikan seumur hidup di mana pembelajaran terus berlanjut sepanjang hidup seseorang. Sementara negara Jerman memiliki landasan filosofis yang menekankan pemikiran kritis, inovatif, dan tanggung jawab sosial. Mereka juga mengedepankan pengembangan kepribadian dan nilai-nilai moral. Negara Belanda memiliki landasan filosofis yang berpusat pada kebebasan, kreativitas, dan pemikiran kritis, serta mendorong pengembangan individu secara holistik. Sementara itu, Indonesia sendiri memiliki landasan filosofis pendidikan yang didasarkan pada Pancasila, yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial. Pancasila menjadi panduan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab melalui pendidikan. Jadi, secara keseluruhan, negara Jepang, Jerman, dan Belanda memiliki landasan filosofis pendidikan yang berbeda-beda, dengan menekankan pada nilai-nilai tradisional, pemikiran kritis, inovasi, kebebasan, dan kreativitas. Indonesia di sisi lain memiliki landasan filosofis yang lebih berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial melalui Pancasila. Yang ketiga yaitu perbandingan negara Jepang, Jerman, dan Belanda serta Indonesia dari sudut landasan psikologi. Negara Jepang memiliki landasan psikologi pendidikan yang kuat dengan penekanan pada pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Mereka mendorong siswa untuk mandiri, memiliki motivasi intrinsik, dan pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Negara Jerman memiliki landasan psikologi pendidikan yang menekankan pendekatan holistik. Mereka juga mengutamakan pengembangan kepribadian siswa dan pemahaman mendalam terhadap subjek yang dipelajari. Belanda juga memiliki landasan psikologi pendidikan yang kuat, dengan penekanan pada pendekatan belajar yang aktif dan partisipatif. Mereka mendorong pengembangan kreativitas siswa dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Di Indonesia, landasan psikologi pendidikan masih perlu lebih diperkuat, meskipun ada upaya untuk penerapan pendekatan yang berpusat pada siswa, masih ada tantangan dalam mengimplementasikannya secara konsisten di semua tingkatan pendidikan. Jadi perbandingan secara keseluruhan, negara Jepang, Jerman, dan Belanda memiliki pendidikan yang lebih maju dan terstruktur dibandingkan dengan Indonesia. Namun, negara Indonesia sedang berusaha untuk mengembangkan landasan psikologi pendidikan yang lebih kuat
dengan fokus pada pendekatan belajar yang berpusat pada siswa dan pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Yang kelima yaitu perbandingan negara Jepang, Jerman, dan Belanda serta Indonesia dari sudut landasan iptek kurikulumnya dan organisasi kurikulum khususnya untuk pendidikan sekolah dasar. Jadi, perbandingan secara keseluruhan yaitu negara Jepang dan Jerman memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan terpadu dalam mengajarkan iptek pada pendidikan sekolah dasar. Belanda memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang kurikulum mereka sendiri. Sementara itu, negara Indonesia masih dalam proses pengembangan dan perbaikan kurikulum iptek pada pendidikan sekolah dasar dengan tantangan dalam implementasi dan pemenuhan fasilitas yang memadai. Jadi, menurut saya sudah ada sebagian sistem pendidikan di Indonesia yang sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada juga beberapa yang belum sesuai, misalnya dalam tinjauan pendidikan nasionalnya. Negara Indonesia perlu mengembangkan keterampilan 4.0 serta mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan global. Dan juga dari sudut landasan iptek, Indonesia perlu melakukan pengembangan dan perbaikan kurikulum iptek pada pendidikan sekolah dasar dengan tantangan dalam implementasi dan pemenuhan fasilitas yang memadai. Kesimpulannya yaitu pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada individu melalui metode pembelajaran dan pengajaran. Setiap negara memiliki perbandingan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut tinjauan pendidikan nasionalnya, landasan filosofis, landasan psikologi, landasan sosial budaya, dan landasan iptek kurikulumnya serta organisasi kurikulum khususnya untuk pendidikan sekolah dasar.